Ada yang suka makan manisan? Kalau kita ngelihat bentuknya, emang mungkin biasa-biasa aja, kecuali mereka jauh lebih kering daripada potongan-potongan buah biasa. Karena itu, manisan buah kadang-kadang kelihatan keriput, misalkan kismis atau kiamboy, atau mungkin kalian lebih tahu dengan istilah sour plum. Nah, kita tahu namanya aja udah manisan, itu kan artinya ditambahin gula atau direndam di dalam air gula. Kenapa kalau kayak gitu malah tambah kering, bukannya jadi benyek atau jadi basah? Nah, kita akan cari tahu alasannya dengan belajar tentang transport pasif. So, let's go! Bayangin aja, kita lagi main sama teman-teman di ruangan yang tertutup. Terus tiba-tiba ada satu orang yang kentut. Pertama-tama pada nggak nyadar tuh. Tapi lama-lama terurailah harum-harumnya semerbak segala hari ke seluruh ruangan. Dan semua orang langsung megap-megap cari udara segar. Teman-teman yang suka berkemah di alam liar, terutama di sekitar sumber air, pasti akan nebar garam di sekitar tenda. Ini tujuannya supaya binatang-binatang kayak cacing, siput, dan terutama lintah nggak mendekat dan masuk ke tenda, karena garam mematikan buat mereka. Kedua skenario yang tadi merupakan contoh kejadian transport pasif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam topik ini, ada baiknya kita tahu dulu tentang definisi dari transport pasif itu sendiri. Katanya nggak kenal maka nggak sayang. Dalam ilmu fisika, transport pasif didefinisikan sebagai peristiwa perpindahan zat tanpa memerlukan energi. Karena nggak perlu energi, maka zat-zat ini bisa berpindah langsung secara spontan tanpa harus dipicu sama apa-apa. Transport pasif sendiri bisa terjadi melalui dua cara, yaitu dengan cara difusi dan osmosis. Dalam difusi, terjadi perpindahan zat dari daerah yang konsentrasi zatnya lebih tinggi ke tempat yang konsentrasi zatnya lebih rendah. Dengan kata lain, perpindahan zat terjadi dari tempat yang lebih pekat ke tempat yang lebih encer. Daerah yang lebih pekat ini kandungan zatnya lebih banyak, jadi mereka nyebar dan memenuhi ruang yang tersedia. Ibaratnya, kalau di satu tempat orangnya terlalu banyak, jadi sesek, maka mereka bakalan nyebar supaya lebih lega. Contoh difusi ada beberapa. Yang pertama, ada pewarna makanan yang nyebar di air. Terus yang kedua, adanya karbon dioksida di dalam soda yang keluar ke udara. Dan yang ketiga, tentu aja kayak yang tadi, kentut nyebar di udara. Nah, sementara itu, kalau osmosis merupakan peristiwa terjadinya perpindahan zat pelarut, misalnya air, dari tempat yang kandungannya banyak ke tempat yang kandungan zat pelarutnya justru lebih sedikit. Dan perpindahannya melalui apa yang disebut sebagai membran semipermeable. Membran semipermeable ini kayak semacam lapisan atau layar atau selaput yang cuma bisa dilewatin sama zat-zat tertentu aja. Jadi fungsinya mirip-mirip sama kertas saring di dalam proses filtrasi gitu deh. Nah, molekul-molekul air bisa bergerak keluar masuk membran ini. Dan mereka bergerak ke tempat yang kandungan airnya lebih rendah. Soalnya katanya sharing is caring, berbagi itu indah. Peristiwa osmosis di dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga banyak contohnya. Misalkan waktu kita makan makanan yang asin, kita bakalan ngerasa haus. Terus habis itu kita juga bisa membuat asinan atau manisan buah. Dan yang terakhir, seperti yang tadi, membunuh binatang berlendir dengan menggunakan garam. Oke, teman-teman semua, di episode hari ini kita bakalan mengamati secara langsung proses terjadinya transport pasif. Tenang aja, kita nggak bakalan melukai atau menyakiti hewan apapun, dan kita akan menggunakan hasil tumbuhan yang udah kita panen. Oke, pertama-tama kita demonstrasi difusi dulu ya. Yang kita perlu cuma dua wadah transparan, air panas sama air dingin, sama pewarna makanan. Kalian boleh pakai dua warna yang berbeda buat bedain suhu airnya. Misalkan biru untuk air dingin, terus merah buat air panas. Atau kalau kalian mau anti-mainstream, kalian bisa pakai merah buat air dingin, terus biru buat air panas. Terserah. Tambahin setetes aja pewarna makanan ke masing-masing wadah. Terus amatin perubahan pada pewarna makanannya di air. Sambil ngamatin, sambil dibandingin juga ya kecepatan gerak pewarna makanannya. Nah, sekarang kita bakalan mengamati peristiwa osmosis. Yang kita perlu cuma separuh kentang atau buah, kayak apel, pir, atau apalah yang cukup keras, sama garam. Sebelum mulai, pastiin kentang atau buahnya bersih dan kering dulu ya. Kita bisa pakai tisu atau lap buat keringin permukaannya. Balurin garam di sekujur permukaan kentang, terutama di penampangnya yang dipotong. Terus tinggalin aja sekitar 10 menit. Nanti pas kita balik, kita bakalan lihat kalau penampang kentangnya ternyata jadi basah, seolah-olah tergenang air. Ada juga kegiatan lain yang bisa kita lakukan buat ngamatin osmosis. Kan kalian ada potongan kentang atau buah sisanya tuh. Nah, siapin dulu itu, air garam sama timbangan dapur. Sama kayak yang tadi, pakai tisu atau lap buat keringin permukaan kentangnya.
Untuk air garamnya, kita mau yang kandungan garamnya tinggi. Jadi tambahin terus garam sampai nggak bisa larut lagi. Ini artinya larutannya udah mencapai titik jenuh. Timbang dulu potongan kentangnya, terus catat masanya. Kalau di sini 75 gram nih. Kalau udah, celupin ke dalam air garam. Karena densitas kentang lebih rendah dari air garam, dia bakalan terapung. Nah, di sini kalian pastiin penampang kentangnya ngadep ke bawah ya. Tinggalin agak lama, sekitar 1-2 jam, terus keluarin kentangnya dari air garam, keringin, dan timbang lagi. Ternyata massa kentangnya berkurang dong, di sini 73 gram. Gimana, simple kan? Kalian bisa aja coba ganti air garam pakai air gula, terus amati apa perbedaannya kalau misalnya kita pakai air garam dan pakai air gula. Tapi hati-hati aja jangan sampai dirumbung semut ya. Oke, tadi kan kita udah mengamati secara langsung proses difusi sama osmosis. Sekarang kita bakalan menyimak apa sebenarnya penjelasan di balik kejadian-kejadian tersebut. Kita mulai dari difusi dulu ya. Pewarna makanan mengandung banyak banget molekul pewarna, sementara di air nggak ada sama sekali. Karena konsentrasi molekul pewarnanya berbeda, maka molekul-molekul pewarna tersebut berpindah dari pewarna makanan ke air dan bercampur. Dalam difusi, suhu lingkungan atau suhu larutan memiliki peran yang lumayan penting. Kalau misalnya suhunya lebih tinggi, maka molekul-molekul di dalam larutan tersebut memiliki energi kinetik yang lebih gede. Maka dari itu mereka bergerak dengan lebih cepat. Inilah alasan kenapa proses penyebaran pewarna makanan di air panas itu lebih cepat daripada di air dingin. Oke, sekarang kita pindah ke osmosis ya. Waktu penampang kentang dibalur garam, sebagian garamnya bersentuhan sama air yang ada di permukaannya dan menjadi larutan garam. Larutan garam ini kandungan airnya sedikit, sementara kentangnya sendiri punya kandungan air yang tinggi. Karena ada perbedaan kandungan air, molekul-molekul air bergerak dari dalam kentang keluar melalui kulit kentang yang berlaku sebagai membran semi-permeable. Itulah alasannya kenapa penampang kentangnya jadi basah, padahal kita nggak nambahin air sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di kegiatan yang ketiga. Karena waktu kentangnya dimasukin ke dalam air garam, air dari dalam kentang berusaha menyeimbangkan konsentrasi di luar kentang, yaitu di dalam air garamnya. Karena kentangnya kehilangan air, maka jelas aja massanya pun akan berkurang. Masih ada banyak sebenarnya contoh peristiwa di sekitar kita yang ngikutin prinsip transport pasif. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Waktu kita bernapas, udara dari sekitar kita masuk ke rongga hidung, ke trakea, terus lewatin bronkus menuju bronkiolus dan sampai di tujuan akhirnya di alveolus. Di pembuluh darah di alveolus, udara yang kaya oksigen ketemu sama sel darah merah yang kaya karbon dioksida. Terjadilah difusi oksigen dari udara ke dalam sel darah merah dan difusi karbon dioksida dari darah keluar menuju ke udara. Tapi omong-omong, difusi juga bisa jadi penyebab polusi udara loh. Kalau misalnya kita bakar sesuatu, misalkan sampah gitu ya, abu pembakarannya, asap, kemudian partikel-partikel debu itu bisa menyebar di udara. Apalagi kalau misalkan kondisinya lagi berangin saat itu. Wah, bisa kebawa kemana-mana. Jadi kita pikirin dulu pro dan kontranya sebelum kita bakar-bakar sesuatu ya. Terus di awal tadi kita sempat ngomongin cacing, siput, sama lintah yang mati kalau kena garam. Ini karena waktu garam kena lendir di tubuh mereka, sebagian garamnya membentuk larutan garam. Nah, kasusnya sama kayak potongan kentang yang tadi. Karena kandungan air di luar kulit mereka lebih rendah, maka air dari dalam tubuh mereka bergerak keluar melewati kulit. Akibatnya, mereka mengalami dehidrasi dan mati kekeringan. Perhatian, informasi ini disampaikan untuk tujuan edukasi. Sains rumahan memegang erat prinsip menghormati alam, lingkungan, dan makhluk hidup di dalamnya. Osmosis juga terjadi di dalam proses pembuatan manisan buah. Sama kayak air garam, air gula pun juga memiliki kemampuan untuk menarik air dari dalam potongan-potongan buah. Akibatnya buahnya jadi kering, rasanya pun makin mantep, dan udah gitu proses pembusukan juga bisa diperlambat karena bakteri-bakteri pembusuk nggak bisa hidup tanpa adanya air di dalam buahnya. Oke, gimana? Cukup seru kan belajar tentang transport pasif? Nah, sekarang karena teman-teman udah mendapatkan ilmu baru, saatnya mencoba menantang diri sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di layar. Pertanyaan pertama, difusi dan osmosis keduanya merupakan pergerakan molekul-molekul zat dari satu daerah ke daerah yang lain. Di mana letak perbedaan antara keduanya? Pertanyaan yang kedua, saat terjadi osmosis pada kentang, mengapa tidak terjadi difusi molekul garam dari luar menuju ke dalam kentang? Karena kita udah hampir sampai di akhir episode ini, seperti biasa kita rangkum dulu ilmu yang kita dapat dalam 3 poin penting. Poin pertama,
Transport pasif adalah peristiwa perpindahan molekul-molekul zat tanpa memerlukan energi. Poin kedua, transport pasif dapat terjadi melalui dua cara, yaitu difusi atau osmosis. Poin ketiga, agar suatu zat dapat mengalami transport pasif, harus ada perbedaan konsentrasi zat tersebut di antara dua tempat yang berbeda. Untuk jawaban dari pertanyaan minggu ini, bagaimana anggur menjadi kismis yang kecil dan kisut? Jawabannya, saat anggurnya direndam di dalam air gula, terjadi osmosis molekul air dari dalam keluar anggur melalui kulitnya. Dan ini menyebabkan anggurnya menjadi berkeriput. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu pertemuan kita pada episode hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan tetap temukan hal-hal baru di sekitar kamu. Bye-bye! Kok justru malah makin kering, bukannya tambah benyek. Nah, yuk kita belajar lebih banyak. Nah, manisan itu kan caranya... Contoh asinan lagi. Contoh osmosis itu juga ada beberapa. Orang jualan ketan hitam lewat. Sarapan dulu guys. Masih banyak contoh peristiwa di sekitar kita yang ngikutin Masih ada banyak sebenarnya contoh peristiwa di sekitar kita yang ngikutin proses prinsip. Masih ada banyak sebetulnya contoh peristiwa di sekitar kita yang ngikutin Masih banyak lagi contoh peristiwa di sekitar kita yang ngikutin prinsip transport pasif, yaitu osmosis dan